Ya, terima kasih, saudara. Kita kembali dalam Serambi Topik edisi hari ini. Harian Serambi Indonesia menurunkan sebuah laporan single fokus reporting mengenai misi terselubung pekerja Tiongkok di Aceh. Dan inilah yang akan kita bahas dalam Serambi Topik hari ini bersama dengan Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari Emali. Ya, Bung Bukhari, ini menarik karena beberapa laporan terdahulu sudah diturunkan oleh Harian Serambi Indonesia mengenai misi terselubung pekerja Tiongkok di Aceh. Apa yang menjadi latar belakang Serambi Indonesia hari ini? Ya, karena memang belum ada perubahan yang signifikan di sana. Meskipun sudah ada upaya untuk mengeluarkan mereka dari lokasi, tetapi tampaknya pekerja dari Tiongkok ini masih mencari pekerjaan di sana yang kita yakini betul itu adalah ilegal, terselubung, karena mereka akan menyalahgunakan visa ya. Dari visa wisata ke bekerja gitu ya. Memang sekarang kan ada 169 negara yang dibebaskan visa bisa masuk Indonesia. Khususnya visa wisata ya? Iya. Justru dimanfaatkan oleh mereka untuk kepentingan kelompoknya atau pribadinya atau kepentingan bisnis mereka yang ini akan sangat mengganggu keamanan, mengganggu iklim bisnis yang sehat ya tentunya. Karena ya bisa saja mereka masuk, tapi harus secara legal. Ya, artinya latar belakang laporan ini diturunkan sampai sekarang masih ada pekerja ilegal asal Tiongkok di Aceh begitu atau bagaimana? Saat ini memang setelah Lebaran mungkin belum terpantau, tapi pada sebelum itu masih ada pekerja-pekerja asing terutama dari Tiongkok itu. Makanya kita kembali mengingatkan agar ini tidak menyalahgunakan visa. Kemudian pemerintah di sana khususnya pihak imigrasi juga harus bersikap tegas terhadap mereka, ya tidak memberi angin lah istilahnya, sehingga kita berharap tidak muncul lagi wisatawan yang menyalahgunakan visanya untuk kepentingan lain, luar kepentingan berwisata. Kalau kita mencatatkan beberapa data dari Serambi juga, Mei 2016 terakhir itu 4 orang ya kalau nggak salah yang diamankan imigrasi Melabuh waktu itu karena mereka melakukan survei kandungan emas di beberapa tempat di Aceh Barat di Melabuh ya. Ini data terakhir kita yang kita dapatkan. Betul. Ini lebih kepada warning ya bagi pemerintah dan juga bagi mereka sendiri, dengan harapan kasus ini tidak terulang lebih ke sana saja. Ya. Nah, ada yang menarik juga dalam pengantarnya misalnya Bung Bukhari bahwa mereka tidak hanya bermotifkan ekonomi, tapi mungkin ada juga motif-motif lain, misalnya adalah data untuk kepentingan ekonomi asing. Apakah dari data kita ditemukan hal-hal yang menjurus ke sana begitu? Kita belum, karena kita kan tidak bisa mengintegrasi mereka ya, karena mereka akan dikawal secara ketat oleh pihak imigrasi. Tapi sumber-sumber lain menduga seperti itu, misalnya para pengamat ekonomi dan juga pihak-pihak lain yang menaruh perhatian terhadap tambang di Aceh, sangat menyayangkan kasus ini terus terulang. Ini apakah memang kalau analisa kita dari mudahnya Indonesia memberikan visa masuk ke Indonesia seperti Kepala Kantor Imigrasi Melabuh sampaikan begitu, ini akibat dari bebas visa masuk ke Indonesia. Memang ya serba salah ya. Ini kan memancing wisatawan ya. Sebetulnya karena industri wisata juga akan memberi keuntungan besar bagi negara, bagi devisa negara. Tapi ya mungkin ada saja masalahnya ya seperti ini yang mereka mencoba menyalahgunakan. Karena kan kalau tidak seperti itu akan sulit ya, karena kalau misalnya secara legal mereka masuk, ya mungkin data-data yang diperoleh mungkin secara resmi. Nah itu akan berbeda dengan yang curi-curi yang seperti itu ya, mungkin bisa masuk yang. Tetapi apapun tindakan mereka ini ya kita anggap ini pelanggaran berat seperti yang disampaikan oleh pihak imigrasi Melabuh itu Pak Marcos. Iya, Pak Yan F. Marcos ya. Tapi dalam hal ini apakah memang pengawasan yang sangat
penting dalam hal ini, khususnya ya aparat hukum begitu. Saya kira ya, ya. Jadi pihak imigrasi dan juga kepolisian ya, ini tentu tidak memberi angin kepada mereka. Kalau memberi angin ya nanti akan pasti muncul warga Tiongkok lainnya yang di sini yang mungkin di sana kan perusahaan tambang kan banyak di Tiongkok, mungkin akan silih berganti datang ke sini. Ya kita sendiri mungkin belum mendata secara detail di mana lokasi-lokasi, tapi mereka sudah duluan memperolehnya. Ini betul. Saya kira nggak lucu kalau ini terjadi. Bahkan kalau data di sini bahwa dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk tercatat hanya 29 orang asing yang bekerja di Aceh, walaupun ini secara resmi begitu yang tercatatnya. Yang tercatat, yang bekerja saya kira jauh lebih besar dari jumlah itu. Apakah mereka hanya menggunakan visa wisata gitu bekerja di kita atau memang visa kerja gitu? Iya, kalau di imigrasi atau kependudukan saya kira pasti punya izin ya melakukan itu. Ini mungkin yang tercatat saja yang bisa kita katakan ya resmi lah mereka masuk melapor. Tapi kalau yang menyalahgunakan visanya saya kira jauh lebih besar. Dan datang secara bergombolan, kemudian bisa saja secara diam-diam mereka keluar dari Aceh. Kita tidak tahu kapan. Betul. Karena catatannya dari 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 tercatat di laporan kita hari ini ya Bung ya. Oke, Bung Khalid, terima kasih. Lengkapnya bisa dibaca di Harian Seram Indonesia edisi hari ini ya. Baik. Ya, terima kasih saudara, demikian Serambi Topik hari ini dan kita kembali ke studio.